Sehingga sampai saat ini ditanya apa dasarnya, kita bingung juga. Sengketa nilai kan masih berjalan. Kalau mau dipakai putusan penetapan hakim pengawas yang pada zaman PKPU, kan prosesnya udah berbeda. Sekarang ini proses pilot. Dan ada proses verifikasi yang sedang berjalan, proses renvo yang sedang berjalan, sehingga sepatutnya tuh tidak boleh diambil. Jadi rekening ini kan bermula dari rekening pribadi almarhum di Bank Bukopin, terus kemudian dipindahkan oleh kurator di rekening penampung ini ya, atas nama kurator QQ kita, terus kemudian itu diambil. Jadi total sekitar ada 160 miliar yang dipindahkan dari rekening pribadi almarhum ke rekening penampung ini, kemudian diambil 130 dan diambil 9 miliar ini. Ibu Rosita sudah melaporkan ya para pengurus pada zaman itu ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan penggelembungan tagihan. Kemudian dalam hal putusan pilot suatu perkara dibatalkan, itu artinya kembali pada keadaan semula sebelum ada kepailitan. Ya, karena kan putusannya sudah tidak ada. Berarti kalau pembatalan putusan pilot itu maksudnya putusan itu dianggap belum pernah ada sama sekali, karena sudah dinyatakan batal oleh pengadilan kembali ke titik nol. Kembali ke titik awal, ke titik nol. Berarti tidak ada utang atau dianggap tidak ada utang. Iya. Pertama soal bagaimana cara membagi uang dari rekening debitur pilot apabila sudah terjadi kepailitan. Itu dalam undang-undang ada mekanismenya bahwa kurator membuat draft ya, draft daftar pembagian dulu. Kemudian draft ini dimintakan persetujuan kepada hakim pengawas. Kalau hakim pengawas setuju dengan draft itu, barulah hakim membuat penetapan pembagian harta pilot. Halo teman-teman, ketemu lagi di podcast Si Paling Kontroversi. Masih bersama saya Zilvia Iskandar. Dan kali ini Si Paling Kontroversi kembali mengangkat sebuah kasus kontroversial yang 1 tahun lalu pernah kita bahas, kita kupas secara tuntas mengenai sebuah kasus kepailitan. Waktu itu kami memperkenalkan ada istilah yang namanya PKPU, mungkin audiens juga sudah pernah mendengar. PKPU adalah penundaan kewajiban pembayaran utang. Pada saat itu ada yang namanya 4 pemohon, kemudian mengajukan permohonan PKPU. Dan pada saat itu PKPU memutuskan di situ ada kepailitan atau pilot yang adalah situasi di mana ketika debitur itu dianggap tidak bisa melunasi utangnya, kemudian harus membayar kepada kreditur atau pihak yang memberikan pinjaman. Singkat cerita, sebetulnya kasus ini sudah bergulir begitu panjang dan akhirnya sudah ada titik terang. Ketika akhirnya dari pihak yang digugat atau ahli waris yang dimintai untuk membayar utang itu sudah memenangkan kasasi di Mahkamah Agung, bahkan ketika ada lagi diajukan PK atau peninjauan kembali oleh pihak pemohon ini dan PK-nya itu sudah ditolak. Artinya sebetulnya sudah loud and clear, sudah jelas sekali bahwa tidak perlu membayar utang. Jadi tidak ada kepailitan. Tidak ada pilot sama dengan tidak ada utang. Tapi kenapa uang yang seharusnya tidak mereka keluarkan itu ternyata sudah dibagi-bagikan? Bagaimana sebetulnya cerita selengkapnya? Di sini sudah hadir kembali 1 tahun setelah kasus ini terjadi, yaitu ada Bang Damianus Renyaan, kuasa hukum dari ahli waris dari pemegang saham PT Kramayuda. Kemudian juga ada Pak James Purba, pakar hukum kepailitan. Apa kabar Pak James? Baik. Terima kasih semuanya sudah hadir di Si Paling Kontroversi. Bang, saya yakin kasus ini tidak mudah, ya. Perjalanannya begitu panjang dan melelahkan. Tapi sebetulnya sudah ada titik terang. Ketika ternyata kasasi Abang dikabulkan oleh Mahkamah Agung, kemudian juga PK yang diajukan oleh pihak yang berseberangan itu sudah ditolak oleh Mahkamah Agung. Tapi ternyata uang 132 miliar itu sudah dibagi-bagikan. Ternyata sudah dibagi-bagikan kepada waktu itu disebut kreditur. Ceritakan kepada kami kenapa seharusnya tidak ada uang yang pihak Abang keluarkan, tapi ternyata uang itu sudah dikeluarkan, sudah dibagi-bagikan. Bagaimana ceritanya? Ya, jadi
pasca putusan pilot tanggal 31 Mei 2024, kemudian kami mengajukan kasasi, kemudian bergulirlah proses-proses rapat kreditur namanya. Nah, di dalam Abang boleh mendekat lagi ke mikrofon? Jadi di dalam proses rapat-rapat kreditur itu diantaranya ada tahapan yang namanya renvoy. Karena ada tagihan yang diajukan kembali oleh mereka, terus kemudian kita membantah nilainya, sehingga secara aturan itu harus diselesaikan oleh hakim pengawas, namun tidak bisa diselesaikan sehingga rekomendasikan diselesaikan oleh hakim pemutus. Artinya apa? Bahwa di dalam proses ini itu masih ada sengketa nilai hutang, ya kan? Nah, itu terjadi proses renvoy itu, atau disebut proses renvoy tadi, sengketa nilai hutang disebut proses renvoy, itu kita ajukan di tanggal 26 Agustus ya 2024. Kita kaget ya, pasca putusan pilot yang putusan Mahkamah Agung yang membatalkan pilot kita di bulan November, atau berapa bulan kemudian, baru kita ke Bank Bukopin untuk mencoba mengambil dana milik kita. Baru kita diinformasikan kalau ya dana itu sudah tidak berada lagi di Bank Bukopin karena sudah dipindahkan oleh kurator pada bulan Agustus ketika proses kasasi masih berjalan. Kemudian kita ke Bank Mandiri sebagai bank yang dibuka rekening penampung atas nama kurator QQ kita. Barulah kita temukan mutasi rekening. Jadi itu terjadi sekitar bulan Desember tahun lalu. Di sini ternyata 132 miliar sudah diambil dan sudah dibagikan kepada para kreditur pada saat itu. Dan juga ada imbalan jasa kurator sebesar sekitar 9 miliar yang dibagikan kepada kurator. Kurator. Ya. Oke, jadi 132 M dibagi kepada 4 kreditur. Betul. Plus ada fee kurator. Ada fee kurator. Nah, yang menjadi menarik adalah kita lihat dari timing waktu pengambilan dana ini. Tanggal 11 September 2024. Kasasi 11 September 2004, kasasi lagi berjalan. Proses renvoy atau sidang renvoy itu baru mungkin sekitar jawab menjawab, baru masuk agenda jawab menjawab, baru awal-awal sekali persidangan. Artinya bahwa belum ada nilai tagihan yang final di sini. 132 miliar itu sebetulnya belum final. Belum final. Masih sedang disengketakan lah ya di sidang renvoy itu. Betul. Sampai saat ini kita sedang bertanya-tanya juga ini apa dasar 132 miliar ini. Satu-satunya petunjuk yang mungkin menduga, yang menimbulkan dugaan kita bahwa mungkin dijadikan dasar adalah penetapan hakim pengawas pada saat proses PKPU kemarin. Karena nilainya sama 132 miliar. Tapi justru penetapan hakim pengawas saat itu ditolak. Sehingga itulah yang menyebabkan kita pilot. Ditolak oleh kurator, ya diaminkan oleh hakim pemutus, sehingga seolah-olah sampai dengan 270 hari tidak ada perdamaian dan kita pilot. Sehingga sampai saat ini ditanya apa dasarnya, kita bingung juga. Sengketa nilai kan masih berjalan. Kalau mau dipakai putusan penetapan hakim pengawas yang pada zaman PKPU kan prosesnya udah berbeda, sekarang ini proses pilot. Dan ada proses verifikasi yang sedang berjalan, proses renvoy yang sedang berjalan, sehingga sepatutnya tuh tidak boleh diambil. Jadi kemenangan dari pihaknya Bang Damian di MA itu rasanya gimana setelah ternyata 132 M itu sudah dibagi-bagikan? Iya, jadi terus terang kita setengah senang, setengah nggak senang. Ya, karena kemenangan itu kan seperti saya katakan selalu bahwa ini seperti terasa hampa. Ya, apa gunanya kamu menang kasasi, PK bahkan, tapi duitnya terlanjur diambil. Ini kegelisahan yang dialami oleh ibu dan anak ini. Ya. Dan uang itu terlanjur diambil, abang baru tahu ketika kita menang proses kasasi. Jadi putusan kasasi itu akhir November, kita baru tahu sekitar bulan Desember tahun 2024. Kenapa bisa baru tahu, Bang? Bukannya setahu saya ya, harusnya ketika ada proses pembagian seperti itu harus diputuskan oleh pengadilan, kemudian harus dipublikasikan secara umum, yang artinya harus mendapatkan sepengetahuan dan seizin dari mereka yang diambil uangnya juga kan? Terus terang kita sejak awal tidak menduga bahwa kalau kita boleh sebut ini dugaan kejahatan ini bisa terjadi. Ya. Karena
itu sepantasnya tidak dilakukan karena sengketa Renvoy tadi lagi masih berjalan. Ya, sepatutnya mempertimbangkan putusan kasasi, dan yang paling terpenting adalah mungkin nanti akan dijelaskan sama Bang James dalam aturan mekanisme undang-undang kepailitan dan PKPU itu disebutkan bahwa kalau ada pembagian dana maka harus ada penetapan dari hakim pengawas, ya, kemudian itu diumumkan. Fungsi diumumkan itu asas publisitas supaya kita ketahui siapapun termasuk kita. Nah, pasca kita menang putusan kasasi dan kita dapat rekening mutasi ini, ada pengeluaran dana, baru kemudian kita minta salinan penetapan yang pernah dikeluarkan, yang mungkin kita tidak tahu pada saat proses kepailitan berjalan. Ternyata kita sampai saat ini tidak pernah dapat informasi atau penetapan terkait dengan dasar pembagian 132 miliar ini. Oke, sekali lagi yang membagikan itu adalah kurator. Iya. Kurator ini adalah pengurus pada saat proses PKPU kemarin. Iya. Dan kurator ini katakanlah dalam tanda kutip mereka berinisiatif yang sebetulnya melanggar hukum, membagi-bagikan 132 miliar itu kepada 4 pemohon dan dirinya sendiri juga mendapatkan fee, padahal proses kasasi sidang Renvoy itu sedang berjalan. Jadi disinilah diduga ada pelanggaran pidana di sini. Saya ingin tanya kepada Pak James, jelaskan dulu kepada audiens kami, maksudnya apa ketika dari pihaknya Bang Damian, dari pihaknya berarti Ibu Rosita dan Pak Eri, anaknya, yang keduanya merupakan ahli waris dari pemegang saham PT Kramayuda. Itu sudah menang kasasi. PK yang diajukan oleh pemohon, pihak yang berseberangan oleh kreditur ini juga ditolak oleh MA. Tidak pilot. Untuk audiens kita yang mungkin awam, artinya itu apa? Kalau tidak pilot itu artinya apa dan konsekuensinya apa? Ya, pertama kalau terjadinya kepailitan itu kan selalu dasarnya itu harus ada hutang, ya. Kemudian Pak James boleh mendekat? Ya. Kalau dalam putusan akhir pengadilan, baik itu di tingkat pertama maupun di Mahkamah Agung, ternyata debitur dinyatakan tidak pilot, ya. Debitur tidak pilot itu artinya, ya, pertama, bisa jadi dia tidak punya hutang. Kedua, bisa jadi hutang piutang yang ada antara pemohon dan termohon itu tidak memenuhi syarat pasal 8 ayat 4. Artinya hutang yang tidak bisa ditagih di pengadilan niaga tetapi harus melalui pengadilan perdata. Kemudian dalam hal putusan pilot suatu perkara dibatalkan, itu artinya kembali kepada keadaan semula sebelum ada kepailitan. Ya, karena kan putusannya sudah tidak ada. Berarti kalau pembatalan putusan pilot itu maksudnya putusan itu dianggap belum pernah ada sama sekali karena sudah dinyatakan batal oleh pengadilan kembali ke titik nol. Kembali ke titik awal, ke titik nol. Berarti tidak ada utang atau dianggap tidak ada utang. Iya. Oke. Dan seharusnya kalau tidak ada utang, berarti 132 miliar itu seharusnya tidak boleh dibagi-bagikan. Ya, pembagian ataupun pengambilan uang 132 itu kan asumsi dasarnya adalah karena ada perkara pilot. Mengingat perkara pilotnya sudah batal, maka perbuatan membagikan uang itu pun nggak boleh. Kan logisnya begitu kan? Karena dasar membaginya kan putusan pilot. Begitu putusan pilotnya nggak ada, berarti nggak ada dasar juga pembagian uang itu, gitu loh. Apakah ketika proses kasasi masih berjalan, proses sidang Renvoy masih berjalan, kan berarti mungkin ya asumsinya adalah para kreditur ini atau para kurator ini mengacu pada putusan sebelumnya yang dinyatakan pilot. Apakah ketika proses ini masing-masing berjalan, si kurator ini bisa membagikan? Pertama soal bagaimana cara membagi uang dari rekening debitur pilot apabila sudah terjadi kepailitan. Itu dalam undang-undang ada mekanismenya bahwa kurator membuat draft, ya, draft daftar pembagian dulu. Kemudian draft ini dimintakan persetujuan kepada hakim pengawas. Kalau hakim pengawas setuju dengan draft itu, barulah hakim membuat penetapan pembagian harta pilot. Kemudian penetapan pengadilan ini wajib dipublikasikan dulu di surat kabar dan di kepanitraan. Tujuannya apa?
agar pihak-pihak terkait baik itu debitur maupun kreditur yang lain bisa mempelajari dan melihat dulu nih daftar pembagian ini, apakah daftar pembagian ini sudah cocok atau sesuai. Kalau ada pihak yang keberatan, maka mereka boleh mengajukan bantahan kepada majelis hakim. Majelis hakim wajib memberikan pemeriksaan dan putusan. Putusan majelis ini pun masih bisa diajukan keberatan ke Mahkamah Agung dalam bentuk kasasi. Itulah jadi yang itu sedang prosedurnya. Ya. Ya. Nah, terkait dengan figurator, itu juga dalam undang-undang ada aturannya di pasal 75. Figurator itu hanya boleh diambil kalau kepailitannya sudah selesai. Tidak boleh diambil di tengah jalan. Itu kan pasal 75 memerintahkan seperti itu. Berarti dari pihak kurator ini mungkin mereka menganggap bahwa ini sudah selesai, kepailitannya sudah selesai, padahal Bang Damian itu sedang Kepailitan mengajukan itu kasasi. selesai kalau sudah ada penetapan pengadilan menyatakan kepailitannya selesai, pasal 202. Jadi harus final dan mengikat dulu keputusan Iya. itu. Oke, jadi Pengakhiran kepailitan itu bentuknya adalah penetapan hakim. Jadi nggak bisa dengan selesainya eksekusi dianggap kepailitan selesai, karena dimulainya kepailitan itu kan dasarnya putusan. Maka untuk menyelesaikan dianggap berakhir harus ada produk pengadilan juga bahwa menyatakan perkara ini sudah selesai. Itulah penetapan majelis hakim dalam pasal 202 yang kemudian wajib juga dipublikasikan. Karena begitu dia pailit diumumkan, begitu dia selesai harus diumumkan juga. Oke. Sekarang kan dari MA itu sudah menyatakan bahwa tidak ada pailit, Bang Damian. Sederhananya harusnya uang 132 miliar itu dikembalikan kepada pihak Bu Rosita dan juga Pak Eri. Apakah sudah ada langkah-langkah itu? Sudah ada komunikasi atau tidak sama sekali? Iya, jadi justru karena sampai saat ini tidak ada pengembalian, maka kami sudah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi. Saat ini berjalan di Pengadilan Negeri Tangerang. Di sisi lain juga sejak awal kita Ibu Rosita sudah melaporkan para pengurus pada zaman itu ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan penggelembungan tagihan. Karena pada saat itu kan ada penetapan 132 miliar, tapi karena tidak diikuti akhirnya kan kita pailit, sehingga kita melaporkan ke Bareskrim tentang dugaan penggelembungan tagihan. Nah, kemudian pada saat kita menang kasasi ini dan ditemukan fakta 132 miliar plus 9 miliar yang diambil untuk figurator sesuai dengan catatan ini, mutasi, maka kita juga sudah menyampaikan dokumen-dokumen bukti ini kepada Bareskrim Mabes Polri. Karena proses pelaporan di Bareskrim itu masih proses penyelidikan, sehingga menurut penyelidik bahwa ini disatukan aja dalam satu laporan, nanti akan dikembangkan. Nah, itu. Laporan awal itu udah 1 tahun yang lalu ya? Iya. Ditambah laporan yang baru ini lagi? Betul. Jadi kita udah submit dokumen yang baru, makanya kita harap supaya proses ini nggak usah berlama-lama, karena sebenarnya sudah sangat jelas dan terang ya. Ada Bang, sebentar, yang mau saya terangkan juga di situ adalah apakah 9 miliar itu diambil dari 132 atau plus 132 plus 9? Plus 9, jadi yang keluar 141? Betul, sekitar 141. Jadi dana ini kan berasal dari rekening ini kan bermula dari rekening pribadi almarhum di Bank Bukopin. Terus kemudian dipindahkan oleh kurator di rekening penampung ini ya, atas nama kurator QQ kita. Terus kemudian itu diambil. Jadi total sekitar ada 160 miliar yang dipindahkan dari rekening pribadi almarhum ke rekening penampung ini, kemudian diambil 130 dan diambil 9 miliar ini. Kenapa harus ada rekening penampung ya? Apakah memang ketentuannya begitu, harus bikin rekening penampung? Iya, ini yang menjadi pertanyaan kita dari awal. Saya selalu katakan bahwa Ibu Rosita dan Pak Eri ini tidak akan pernah mau mengambil dana itu. Tidak perlu dipindahkan pun, mereka tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Tidak akan diotak-atik itu dana itu. Tapi ini menjadi pertanyaan kita sampai saat ini, karena seolah-olah semacam ada dugaan modus dipindahkan dulu ke sana, terus kemudian diambil tanpa sepengetahuan kita, ya. Makanya selalu kami katakan bahwa ngapain dipindahin juga? Ya tidak perlu dipindahin juga, kami tidak akan ambil itu dana. Tapi kenapa harus dipindahin? Tapi kan dugaan itu menjadi terkonfirmasi ketika
oh dana ini diambil, dan yang paling terpenting adalah sampai saat ini tidak dikembalikan. Padahal udah hampir setahun lebih, September ke September, sekarang udah Oktober nih, udah lebih kan, nggak pernah dikembalikan. Karena tidak ada niat itulah makanya akhirnya menempuh jalan pidana ini ya, jalur pidana. Pidana maupun perdata. Pidana maupun perdata juga. Betul. Oke, dan sampai sekarang dari Bareskrim melaporkan ke Bareskrim, tanggapannya apa? Bareskrim kemarin itu akan mencoba melakukan gelar perkara, dibutuhkan ahli pidana untuk membuat perkara ini menjadi terang. Nah, tahapannya di situ. Kemudian akan setelah ahli pidana kemudian akan digelar. Itu menurut penyelidik seperti begitu. Tahapan yang di perdata apa lagi? Tahapan di perdata saat ini gugatan pemanggilan para pihak, sidang kedua saat ini sudah berjalan di Pengadilan Tangerang. Ya. Masih panjang rupanya jalannya. Ya, Bang Damian, Bu Rosita, Pak Eri ini. Ya, setidak-tidaknya kan kalau memang ada itikat baik, setidak-tidaknya gugatan perdata ini ada tahapan mediasi di dalamnya yang harus dilalui. Kalau memang beritikat baik, coba kita lihat aja apakah dikembalikan apa enggak. Kalau memang punya itikat baik ya. Oke. Ya. Pak James, penjelasannya bagaimana kenapa kurator itu bisa punya wewenang, bisa punya otoritas untuk bisa membuat rekening penampung, kemudian memindahkan dari bank pertama ke bank kedua, itu apakah mereka memang punya otoritas itu? Ya, jadi begini, dalam hal ada putusan pailit ya, sebenarnya konsekuensi hukumnya adalah satu, semua aset harta kekayaan orang yang dinyatakan pailit atau debitur pailit itu sudah tersita secara hukum, artinya sudah dibekukan, artinya tidak ada lagi transaksi yang bisa dilakukan oleh siapapun. Kemudian tugas kurator itu termasuk mengamankan ya semua aset termasuk rekening. Nah, dalam undang-undang kepailitan memang kurator itu harus ya mengganti spesimen tanda tangan di rekening debitur agar debitur tidak bisa lagi memindahkan uangnya karena uang itu adalah harta pailit. Nah, dengan diganti spesimen di rekening yang awal itu sebenarnya sudah cukup untuk pengamanan. Ya, kalau mungkin dipindahkan ke rekening bank lain ya mungkin itu masalah kebijakan kuratornya, tapi sebenarnya nggak perlu sampai membuka rekening baru QQ debitur ya atas nama kurator. Oke, sebetulnya tidak perlu. Tidak perlu. Oke, ketika itu dilakukan, apakah menurut Anda ini ada indikasi pidana? Kalau indikasi pidana sepanjang uangnya tidak diambil ya tentu nggak ada, karena begitu uangnya dipindah ke bank A, bank B, sepanjang uang itu masih di situ nggak ada masalah sebenarnya. Ketika sekarang sudah dipindahkan, dibagi-bagikan kepada kreditur plus fee kurator? Iya, pembagian itu ya sebagaimana yang tadi saya jelaskan itu ada mekanismenya, harus ada penetapan hakim pengawas. Sekarang kan tidak ada tuh Pak. Kalau tidak ada berarti terjadi pelanggaran hukum, iya kan? Pelanggaran hukum, indikasi pidana, dan menurut Anda ini sudah layak sekali kalau misalnya dari pihak kepolisian itu ya, mengusut pidananya. Pidana itu kan yang pertama ditanya apakah Anda punya kewenangan melakukan perbuatan ini atau tidak, itu dulu. Begitu Anda dinyatakan tidak punya kewenangan, ya berarti pidana. Kan kewenangan itu ada kalau sudah ada penetapan, iya kan? Jadi begitu nggak ada penetapan Anda melakukan pembagian, ya berarti salah kan secara undang-undang. Oke, kita kembali lagi sedikit, Bang Damian. Waktu itu 1 tahun yang lalu ya, saya menarasikan ini ibaratnya kasus ini bermula karena adanya perang saudara. Dan waktu itu sumber masalahnya adalah dari Akta 78. Saya tahu Bang Damian membawa kembali ya Akta 78 ini. Bagi audiens yang mungkin baru pertama kali mengikuti kasus ini, boleh dirangkum lagi Bang Damian. Kenapa ini menjadi perang saudara? Antara siapa dengan siapa? Kemudian kenapa isi dari Akta 78 itu yang akhirnya menjadi bahan perang, bahan perdebatan sampai akhirnya dari ahli waris itu dinyatakan pailit dan harus membayar utang? Ya, jadi Akta 78 ini dibuat oleh Pak Syarnobi Said bersama sebagai pihak pertama di perjanjian. Akta ini dibuat April 1998. Pak Syarnobi sebagai pihak pertama, pihak kedua ada 4 orang, 3 diantaranya adalah saudaranya sendiri. 1 adalah temannya. Di situ di dalam akta ini tertulis bahwa Pak Syarnobi sepakat untuk memberikan bonus sebesar 18% dari laba bersih PT Kramayuda.
Jadi Pak Syarnobi membuat akta ini sebagai pihak pertama dalam kedudukannya sebagai pemegang saham mayoritas di Kramayuda. Beliau 99% pada saat itu. Atas dasar kemurahan hatinya. Jadi ada nilai 5%, 5% dan 4%, sehingga totalnya ada 18%. Nah, di dalam akta ini disebutkan bahwa pemberian bonus ini di pasal 2 disebutkan bahwa pemberian bonus ini diberikan untuk kesejahteraan pihak kedua di perjanjian ini. Itu menjadi catatan penting. Untuk kesejahteraan. Ya. Di pasal 3 menyatakan bahwa pemberian bonus ini diberikan sepanjang pihak pertama, Pak Syarnobi, masih menjadi pemegang saham mayoritas. Ya. Dan sepanjang perseroan memperoleh keuntungan. Ya. Kata kuncinya adalah sepanjang pihak pertama, Pak Syarnobi, masih menjadi pemegang saham mayoritas. Faktanya, beliau sudah meninggal sejak tahun 2001. Sekitar 3 tahun sejak akta ini dibuat. Kemudian yang menggantikan pemegang saham Kramayuda adalah anaknya, Pak Eka. Ya. Kemudian Pak Eka baru meninggal di tahun 2022 kemarin karena COVID. Baru ahli waris dari pihak kedua di perjanjian ini mengajukan tuntutan seolah-olah Pak Eka tidak melaksanakan isi akta 78 ini selama 20 tahun terakhir menjabat sebagai pemegang saham di Kramayuda. Padahal balik lagi, pasal tadi kan mengatakan pemberian bonus ini diberikan sepanjang almarhum Pak Syarnobi masih menjadi pemegang saham mayoritas. Beliau sudah tidak menjadi pemegang saham lagi. Kenapa harus dituntut ke Pak Eka? Dan kenapa bonus itu akhirnya dianggap sebagai utang? Ya, dan kenapa harus 20 tahun kemudian menunggu setelah pas Ekanya meninggal dan ahli warisnya yang tinggal di Singapura ini dituntut. Ya, kenapa tidak dituntut? Kalau memang benar ada utang atau tidak pernah melaksanakan itu, kan tinggal bersama mereka di Indonesia selama ini. Kenapa harus dituntut ketika beliau meninggal dan dituntut kepada ahli warisnya yang notabene selama ini tidak tahu apa-apa, bahkan warga negara Singapura, bahkan tidak pernah terlibat dalam Kramayuda, ya perseroan Kramayuda pada saat itu. Kalau sekarang memang sudah. Nah, kemudian di pasal berikutnya dikatakan bahwa pemberian bonus ini tidak wajib diberikan setiap tahun, tapi akan diusahakan diberikan setiap akhir tahun. Kata kunci yang paling penting di sini adalah akan diusahakan. Tentunya kalimat diusahakan ini kan bukan merupakan sebuah kewajiban, Bang James, kalau menurut pandangan kami, karena diusahakan. Kemudian tujuan pemberian adalah untuk kesejahteraan, ya, bukan atas dasar suatu prestasi tertentu. Tidak ada tertulis di situ seperti begitu. Terus kemudian catatan yang terpenting lagi di pasal berikutnya mengatakan bahwa karena pemberian ini adalah bonus, sehingga pihak kedua di perjanjian dilarang untuk melihat pembukuan perseroan. Tapi faktanya sebelum mengajukan proses PKPU ini mereka menyurati Kramayuda. Terus kemudian di dalam salah satu susunan direksi itu adalah salah satu dari para pemohon pilot ini sebagai di direksi keuangan, sehingga kemudian keluarlah selembar surat yang berisi rincian laba bersih selama 20 tahun terakhir dari 2002 sampai 2022, kemudian itu dihitung sendiri oleh mereka dan kemudian dituntut mekanismenya melalui PKPU. Makanya di awal itu keluar angka 700 miliar ya yang dituntut. Betul. Dari kreditur itu. Iya. Ada catatan lain memang di dalam akta ini bahwa pemberian bonus akta ini berlaku sampai ke ahli waris dari para pihak. Tapi catatan yang menjadi penting adalah jangan lupa bahwa syarat sepanjang Pak Syarnobi masih menjadi pemegang saham mayoritas. Ini perjanjian bersyarat menurut pandangan kami. Dengan tidak terpenuhinya syarat kedudukan sebagai pemegang saham, maka seharusnya sudah berakhir. Saham itu secara aturan adalah atas nama. Siapa yang namanya tercantum di situ, disitulah orang itu meminta, tidak bisa kepada pihak lain meskipun itu adalah anaknya sendiri. Ya. Dengan syarat itu dari pihaknya Abang itu menyatakan bahwa seharusnya tidak ada kewajiban untuk membayar bonus. Betul. Karena syarat dari Pak Syarnobinya itu sudah tidak terpenuhi lagi. Beliau sudah almarhum. Kemudian yang kedua itu seharusnya tidak dibebankan kepada ahli waris. Nah, Pak James, kita kembali ke awal mula kasus ini bergulir, sumber masalahnya. Dari awal saja Pak James, apakah sebetulnya kasus ini layak untuk di PKPU-kan?
Apakah yang namanya perjanjian bonus di Akta 78 ini bisa menjadi dasar bahwa akhirnya pihak pemohon merasa bahwa ada utang yang tidak dibayarkan kepada mereka selama 20 tahun? Ya, jadi kalau dilihat dari kronologis bahwa asal mula tuntutan dari pemohon itu kan karena ada Akta 78, artinya kemudian karena Pak Sarnubi sebagai penandatangan akta sudah nggak ada, lalu dituntut ke ahli waris. Nah, kalau kita melihat ketentuan di Undang-Undang Kepailitan, tuntutan terhadap orang yang sudah meninggal itu nggak boleh melalui PKPU, ya, tidak ada aturan itu. Yang boleh apa? Pailit, ya. Artinya di pasal 207, apabila kita punya tagihan kepada seseorang dan dia sudah meninggal, maka permohonannya adalah menyatakan, ya, harta benda orang yang meninggal itu dinyatakan pailit lalu diangkat kurator. Kemudian ahli waris boleh muncul di situ kemudian menawarkan perdamaian. Ya, jadi maksudnya prosesnya bukan di pengadilan niaga, bukan di pengadilan niaga. Pengadilan niaga, karena kalau PKPU itu kan restructuring. Pak James boleh agak maju lagi? Ya, PKPU itu restructuring. Kalau kita punya tagihan, lalu kita mohon ke pengadilan bahwa supaya tagihan saya ditunda bayarnya, itu nggak masuk akal kan? Kalau saya punya tagihan, maunya dibayar dong. Kenapa saya harus mengajukan PKPU? PKPU itu kan penundaan kewajiban pembayaran. Tidak ada kreditur yang mau tagihannya ditunda. Jadi prosedur penagihan itu harus melalui bisa pengadilan perdata atau kepailitan. Jadi harusnya permohonannya kalau Anda merasa punya hak, syaratnya dulu dipenuhi, ya. Ini syarat PKPU itu nggak bisa terhadap orang yang meninggal ataupun terhadap ahli waris. Kedua, masalah betul tidak ada kewajiban dalam akta itu terhadap pemohon, ya, ini kan bukan perkara sederhana. Karena harus dibuktikan dulu nih, betul nggak kita punya hak berdasarkan Akta 78 mengingat penandatangan pembuat aktanya sudah nggak ada. Seharusnya ini ke pengadilan perdata. Sementara syarat PKPU itu perkaranya harus sederhana. Harus clear, hutangnya betul ada bukti-bukti yang nyata gitu loh. Kalau ini kan hanya kewajiban berdasarkan akta. Kompleks ya. Ya artinya aktanya dulu nih diproses, ya. Nah, dari awal sudah janggal tapi toh ternyata ini tetap berproses. Sampai ada keputusan juga dari hakim pemutusnya, itu tetap berproses sampai akhirnya ditetapkan pailit. Nah, menurut Pak James, situ dari proses pengadilan di niaga itu juga banyak kejanggalan dari hakimnya. Kalau saya melihat mungkin ya, saya pernah baca sekilas putusannya, itu kan dissenting. Salah satu hakim menyatakan bahwa itu sebenarnya nggak bisa masuk ke PKPU, ya, karena PKPU itu tidak bisa terhadap ahli waris. Kemudian kalau menuntut, ya, sesuatu dari orang yang sudah meninggal, harus pakai kepailitan 207 sampai 210. Itu ada dissenting, itu menurut saya benar. Tapi ya mungkin dari dua hakim lain, ya, mungkin tidak terlalu memahami, ya, pasal-pasal tersebut sehingga tetap mengabulkan PKPU. Akibatnya selama proses PKPU itu kan harus ada perdamaian dalam waktu 270 hari. Mengingat 270 hari belum berdamai, by law dia harus bankrupt, ya kan? Nah, kemudian kepailitan itu kan sangat kontroversi karena belum jelas nih soal hutangnya. Begitu pilotnya muncul berjalan, malah saling renvoy ini dan segala macam, akhirnya kasasi. Dan terakhir di kasasi dikoreksi lagi bahwa ini perkara, ya, tidak memenuhi syarat undang-undang. Artinya kan memang terlanjurlah di pengadilan niaga Jakarta Pusat itu ada kekeliruan, tapi sudah dikoreksi di tingkat kasasi. Sudah dikoreksi sekalipun sekarang ternyata 132 miliarnya itu sudah dibagi-bagikan. Jadi Bang Damian, highlightnya adalah memang sejak awal banyak sekali proses-proses yang janggal, prosedur-prosedur yang dilanggar, tapi akhirnya tidak ada seperti mekanisme hukum yang bisa melindungi ahli waris yang sebetulnya sangat dirugikan oleh proses-proses yang janggal ini. Yang saya tahu Bang Damian sudah berusaha supaya misalnya hakim pemutus itu sudah dilaporkan, benar ya Bang ya? Ya, kemudian betul. juga sebetulnya sudah ada konsekuensi lah kepada mereka itu diberikan, yaitu dimutasi. Ya. Tapi toh ternyata itu tidak cukup untuk mengubah putusan, sudah terlanjur dirugikan oleh pihaknya Bang Damian. Ya, betul. Ini yang menjadi kebetulan kemarin saya barusan juga diperiksa
oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku pengawas atas peradilan lembaga peradilan yang berada di bawahnya, termasuk Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kita melaporkan hakim pengawas, hakim pengawas yang karena kelalaiannya, dugaan kelalaiannya, maka 132 miliar ini dan fee sebesar 9 miliar ini menjadi hilang. Itu yang menjadi catatan besar kita kemarin. Meskipun proses etik saya sampaikan ke dalam tim pemeriksa yang kebetulan dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemarin, saya sampaikan bahwa ada catatan persoalan besar saat ini bahwa duit kami itu belum kembali sudah setahun ini, dan kami nggak tahu, meskipun kami sudah mengajukan gugatan ganti rugi, tapi terlanjur hilang, ya kan? Itu yang menjadi kegelisahan. Apakah kita mau, lembaga peradilan mau seperti begini? Kepailitan dan PKPU seharusnya kan tujuannya kan luhur, tapi tercoreng oleh oknum-oknum yang melakukan tindakan seperti begini. Itu yang menjadi kegelisahan kita yang kemarin saya sampaikan. Terlepas dari proses dugaan pelanggaran kode etik hakim pengawas, ini harus menjadi catatan besar. Ini bukan masalah private. Bagaimana ini terjadi pada orang lain? Dan menurut Bang Damian, seharusnya hakim pengawas itu mengawasi dan tidak sampai itu kurator bisa mengambil 132 miliar itu kalau hakim pengawasnya menjalankan fungsinya. Betul. Yang menjadi catatan lain di sini adalah fee di mutasi rekening tertulis bahwa imbalan jasa kurator 9 miliar. Padahal penetapan hakim pemutus itu adalah hanya penetapan fee pengurus, bukan fee kurator. Dan nilainya itu bukan 9 miliar sesuai dengan dimutasi, tetapi 6 miliar sekian. Artinya ada selisih yang besar yang kita nggak tahu. Apalagi nih, kenapa harus ini? Dan tidak dikembalikan sampai saat ini. Kurator itu adalah orang yang sama dengan pengurus? Kurator adalah orang yang sama dengan pengurus. Dan yang menjadi catatan juga adalah proses pembagian, sebagaimana sudah dijelaskan sama Bang James tadi. Proses pembagian fee itu harus setidak-tidaknya meminta kesepakatan kepada kita, dana dari kita. Memang aturannya kan begitu, harus minta persetujuan dari kita. Ini tidak ada sama sekali, tiba-tiba dikeluarkan dana 9 miliar lagi. Jadi ada dua persoalan di sini. Persoalan pertama adalah catatan mutasi tertulis fee kurator, tapi ternyata belum ada penetapan atau penetapan fee kurator, yang adalah penetapan fee pengurus. Nah, balik lagi, kalaupun dihitung 6 miliar sekian di pertimbangan penetapan ini tertulis bahwa dihitung dari 132 miliar. Bukankah 132 miliar penetapan itu kan dibantah, tidak diturutin, makanya kita pilot kan? Kenapa itu dipakai lagi sebagai dasar untuk pembayaran fee pengurus? Ini kan jadi proses yang tabrak sana tabrak sini. Tabrak sana tabrak sini, nggak jelas sama sekali. Dan kalau ditanya saya ya, jujur aja, seharusnya penetapan fee kurator mungkin seharusnya bisa jadi 0. Karena apa? Sengketa nilai kan tidak penyebab kita pilot itu karena masih ada perselisihan. Terus Anda mau hitung nilai itu dari nilai yang mana? Kita penyebab pilot itu kan karena tidak mau terima 132 miliar. Terus mau hitung pakai yang mana? 132 miliar ditolak. Ya kan? Jadi seharusnya kalau mau dihitung apakah nilai utang pada saat PKPU berapa, nggak ada, nggak jelas, ya kan? Kalau mau pakai nilai putusan, kan proses verifikasi pada akhirnya berjalan dan diputuskan 132 miliar, tapi tidak diikutin. Jadi nilai berapa yang harus dipakai untuk menghitung fee tagihan? Iya kan? Pak James, modus seperti ini mengkhawatirkan ya untuk iklim investasi, untuk mereka yang berbisnis di Indonesia. Dan bukan tidak mungkin sebetulnya ada banyak sekali kasus serupa yang seperti kasusnya Bang Damian dan kliennya ini. Apakah memang itu wajah peradilan kita, terutama yang menangani PKPU dan kepailitan selama ini, sebetulnya ada banyak kasus-kasus seperti ini? Ya, sebelum ke sana sebenarnya begini ya, bahwa pihak perbankan juga harusnya berhati-hati dalam melakukan transaksi keuangan ya dalam perkara pailit. Karena kan begitu rekening dipindah ke bank A, dari bank A ke bank B kan udah paham bahwa status dana yang dipindahkan itu kan harta pailit. Harta pailit artinya ya
harus juga dijaga oleh pihak perbankan, jangan sampai disalahgunakan. Nah, begitu ada instruksi kurator untuk memindahkan uang ke kreditur dan juga fee kurator, whatever pun itu, harusnya perbankan juga paham bahwa bank hanya mau mentransfer kalau sudah ada penetapan pengadilan bahwa ini didistribusikan loh sesuai perintah hakim. Lah ini kok nggak ada penetapan, kok banknya mau? Ini kan kita juga jadi bertanya, bank yang prudent itu kan harusnya nggak begitu. Nggak ada alasan saya nggak tahu peraturan. Loh, perbankan tahu bahwa dari awal itu harta pailit, berarti tahu juga dong mekanisme pembayaran, karena di bank itu ada juga ahli hukum kan, ada bidang hukum. Ya, jadi kita jadi di pihak banknya juga bisa ditagihkan konsekuensi hukumnya. Kenapa Anda menyetujui pembayaran kalau belum ada penetapan hakim? Ini kan harta pailit. Pindah ke bank Anda kan awalnya QQ debitur kan. Artinya ini nggak ada question about it. Itu udah pasti dong. Artinya kan prosedur pembagian harta pailit itu ya udah pasti harus ada penetapan hakim. Kok banknya mau membagikan sesuai perintah kurator lah contohnya? Ya berarti kan patut diduga sesuatu. Kalau pandangan saya. Jadi bisa dilaporkan juga sebetulnya pihak banknya. Kan dilaporkan nggak tuh Bang? Kita udah ajukan gugatan juga. Ajukan juga. Iya kan? Kepada bank yang pertama atau bank yang kedua nih? Dua-duanya. Dua-duanya. Betul. Oke. Dan balik ke pertanyaan saya, kalau kita helikopter view-nya, apakah itu wajah peradilan kita sekarang? Kalau saya melihat ya, tidak wajah peradilan secara wajah kan udah mencerminkan bahwa semua praktek hukum seperti itu. Kalau saya melihat ini case by case saja. Ini mungkin di case seperti ini ya ada kelemahannya seperti itu ya. Kita harus tetap trust bahwa masih ada hakim-hakim yang berintegritas yang bisa kita percayalah gitu. Tapi apakah belajar dari kasus ini ya, apakah memang sengaja modusnya itu adalah memang untuk mencari uang dari krediturnya, dari kuratornya, itu melihat memang ada potensi uang yang jumlah besar di sini, makanya berusaha mengakali berbagai hal sejak awal. Sebenarnya gini, sebenarnya kan penagihan hak itu kan secara hukum bisa melalui pengadilan niaga, bisa melalui perdata. Itu sebenarnya kalau endingnya berhasil sama-sama dapat uang. Cuman kenapa lewat pengadilan niaga? Karena di pengadilan niaga itu time frame-nya cepat. Jadi jangka waktunya nggak lama. Contoh, permohonan PKPU kabul atau tolak itu cuma 20 hari. Ya, pailit itu 60 hari. Kalau dari awal diajuin pailit. Kalau perdata, begitu putus perdata ya 6 bulan. Banding, kasasi, PK itu bertahun-tahun lah. Jadi untuk menagih sesuatu itu lama. Makanya orang kadang-kadang untuk urusan hutang piutang itu memilih jalur cepat lewat pengadilan niaga, karena pengadilan niaga itu nggak ada banding, ya, hanya boleh kasasi. Itu pun kasasi putusannya 60 hari, PK putusannya 30 hari. Jadi memang peraturan kepailitan itu didesain untuk mempercepat proses penyelesaian hutang piutang. Tetapi ada batasan. Hutang piutang yang mana yang boleh diselesaikan di pengadilan niaga yang sudah clear, yang sudah tidak ada dispute bahwa betul hutang apa tidak. Itu sebenarnya. Oke. Berarti Bang Damian sekarang belum bisa menikmati ya hasil dari putusan kasasi dari Mahkamah Agung, masih harus berjuang di jalur pidana dan juga perdata. Harapannya apa, Bang? Ya, harapan kami ya jelas bahwa ini seharusnya menjadi perhatian bagi lembaga penegak hukum, khususnya Bareskrim Mabes Polri, bahwa kita menduga memang jelas bahwa ada dugaan kejahatan yang terjadi di sini, sehingga proses penyelidikan ini sebaiknya segera ditingkatkan ke penyidikan, ditetapkan tersangka siapapun yang terlibat dalam proses ini. Yang Abang laporkan siapa saja? Pengurus pada saat itu. Pengurus orang termasuk kurator ini, ya mereka orang yang sama kan, itu yang kita laporkan. Tapi kan karena proses penyelidikan, jadi kan bisa berkembang seharusnya ke siapapun yang terlibat dalam proses itu, entah dia sebagai menyuruh atau apapun kan bisa aja. Nah, yang kedua, kita sangat berharap sekali duit 135 miliar ini plus fee yang catatan di sini kurator, itu seharusnya ya dikembalikan lah. Tidak pantas sekali duit itu. Ini seperti kalau secara hukum kan disebut pembayaran tidak terhutang, ya kan? Karena memang faktanya kita tidak punya hutang dengan batalnya putusan pailit ini. Yang catatan yang ketiga, kita berharap ya Mahkamah Agung kedepannya memperhatikan persoalan ini. Kita sangat appreciate hakim-hakim
Agung, yang mulia Hakim Agung, ketua dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung sekarang, yang bisa melihat persoalan ini secara objektif sehingga pada akhirnya kita bisa menang di kasasi maupun PK. Yeah. Nah, hanya cuma ya kita berharap ada perbaikan sistem hukum ke depannya. Supaya jangan sampai ada Rosita lainnya atau eri lainnya yang mengalami hal seperti begini. Ya. Dari Bu Rosita dan Pak Eri, tanggapannya sejauh ini bagaimana ketika mereka sebetulnya sudah menang, tapi mereka kaget juga dengan uangnya yang ternyata sudah dibagi-bagikan itu? Wah, sangat kaget sekali dan sangat shock sekali ketika tahu adanya duit ini. Mereka tidak menyangka sama sekali proses yang seperti begini terjadi. Udah bisa dibayangkan seharusnya tidak bisa di PKPU, kemudian terjadi PKPU. Seharusnya tidak ada utang, tapi ada penetapan hakim pengawas yang awalnya menolak utang tapi dipaksakan banding dan diterima, disuruh lanjutkan. Ketika kita mau bayar ditemukan fakta ada aliran dana dan kita mau bayar terus tidak diterima. Ya, 132 miliar penetapan hakim pengawas, akhirnya kita pilot. Kemudian setelah kita pilot lagi ditemukan duit sudah keluar. Dan sampai saat ini kita tidak dikembalikan, tentunya miris sekali. Mereka merasa sangat terpukul sekali ya. Ini kan nilai yang cukup besar, satu. Yang kedua, putusan kasasi dan PK ini menjadi catatan terpenting bahwa almarhum Pak Eka bukan orang yang suka berutang kepada siapapun, termasuk kepada saudara-saudaranya yang mengajukan permohonan ini. Ya, beliau bukan tipe berutang. Semua orang tahu Pak Eka itu sangat dermawan. Ya, semua tahulah mereka di catatan 232 miliar aliran dana dari rekening Bank Bukopin kepada mereka semasa hidup 10 tahun terakhir dari almarhum. Jadi Pak Eka sudah memberikan ya sebetulnya ya, ada 232 miliar itu. Bonus itu. Bukan akta 78 ya, karena tidak tercatat di situ akta 78. Tapi memang almarhum Pak Eka tuh diketahui oleh ibu dan anak ini, bahkan orang di sekitarnya adalah memang orang yang dermawan. Ya, orang yang dermawan, suka memberi, ya, suka memperhatikan keluarganya semuanya. Tidak akan segan-segan untuk memperhatikan keluarganya. Itu catatan yang memang diketahui oleh ibu dan anak seperti itu, sehingga proses PKPU dan PKPU ini diajukan oleh mereka tidak percaya bahwa memang almarhum punya utang. Tidak ada itu. Ya. Dan keyakinan itu sebetulnya sudah sangat dibuktikan dan dikuatkan dengan adanya putusan dari Mahkamah Agung ya. Betul. Baik dalam bentuk kasasi maupun dari PK. Betul. Baik, kalau begitu kita tunggu Bang Damian dan juga Pak James bagaimana kelanjutannya. Besar harapan ini bisa secepat-cepatnya tuntas, betul-betul selesai. Karena kita sudah 1 tahun ya Bang Damian membahas ini kedua kalinya kita membahas ini, tapi ternyata masih ada yang mengganjal. Mudah-mudahan kebenaran, keadilan benar-benar masih bisa ditegakkan. Satu catatan lagi Bu Sylvia. Hakim pengawas, proses pemeriksaan terhadap hakim pengawas dugaan pelanggaran kode etik ini harus cepat berjalan supaya bisa memberikan efek jerah bagi siapapun, ya, termasuk hakim pengawas ini. Itu harapan kita juga. Dari segi etiknya ya, kita juga berharap pengadilan kita terus berbenah ya, karena bukan hanya kasus ini saja yang menjadi catatan-catatan wajah peradilan kita, tapi ada beberapa kasus lainnya dan mudah-mudahan semakin bisa terus membenahi diri. Terima kasih Pak James Purba dan juga Bang Damian, terima kasih sudah hadir di podcast yang paling kontroversi. Baiklah teman-teman semua, itulah akhir dari podcast kali ini. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Saya Zylvia Iskandar, pamit undur diri, sampai jumpa.